Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 yang akan membahas tentang form kas keluar dan buku besar. Langsung saja kita masuk ke yang pertama tentang form transaksi kas keluar. Di sini kita buat controller baru dengan nama kas keluar menggunakan PHP Artisan. Nah, kalian buka komen promnya dulu. Kemudian arahkan ke workspace kalian. Kemudian htdocs, lalu ke Projectia. Nah, setelah itu buat controller ya, dengan nama kas controller menggunakan resource di belakangnya. Berarti akan ada CRUD-nya di dalam controllernya nanti. Nah, di sini enter PHP Artisan make controller kas keluar controller strip resource. Nah, di sini controller create successfully. Nah, setelah itu, ketika kontrolnya sudah terbuat, kalian cek di Visual Studio Code-nya, masuk atau tidak controller yang tadi. Ada ya, dengan resource atau CRUD-nya yang sudah terbuat langsung. Nah, setelah ini, kita atur root-nya. Ya, kita atur root-nya untuk kas keluar controller. Ya, kita atur root-nya, masuk ke Visual Studio Code, di bagian root, kemudian web. Nah, di sini tambahkan, kemudian jangan lupa ketika ada spasi harap dimundurkan ya. Nah, seperti ini. Kas keluar controller. Nah, ini nih besar karena disesuaikan dengan bikinnya ya. Kalau bikinnya di sininya besar, berarti manggil di sininya pun kas keluarnya harus besar. Nah, kemudian di sini pada kas keluar controller ya, kita tambahkan use app akun dan use app buku besar serta use DB. Ya, app akun ini akan memanggil model akun yang ada di tabel akun. Nanti akan ada interaksi antara model akun dengan tabel akun di sini. Dia datanya akan dipanggil. Sedangkan useDB dia akan melakukan query ke database. Serta buku besar juga nanti akan ada interaksi antara model buku besar ya dengan tabel buku besar. Jadi kalian tambahkan di controllernya. Nah, di sini ya tambahkan saja. Oke. Maaf, saya salah naruh. Di controller ya, di controller. Controllernya saya minimize dulu. Biar nanti ketahuan. Nah, di controller. Nah, di sini kas keluar controller. Ya. Nah, di sini ya tambahkan tadi. Kemudian setelah itu kita membuat halaman tampilan kas keluar. Nah, di sini kita buat file dengan nama kas keluar.blade ya. Di folder akun. Berarti di folder akunnya di view, di resource, kemudian view di akun. Nah, di sini tambahkan new file,
kas keluar .blade .php. Nah, setelah itu tambahkan coding ini ya sampai dengan end section, jangan lupa. Nah, di sini ambil lagi terus sampai dengan end section. Ya, di sini. Ya, perhatikan kalau ada yang pindah-pindah baris jangan lupa dirapihkan seperti ini ya, agar tidak terjadi debug atau error. Nah, kemudian untuk menampilkannya di index ya, di kas keluar controller di function index, tambahkan yang tadi ya, index. Nah, ini ya ditambahkan codingnya. Kalau sudah di save all. Nah, setelah ini kita jalankan PHP artisannya dulu untuk membuka di browser PHP artisan serve. Oke, sudah jalan. Setelah itu jalankan juga SAM control panelnya ya, karena akan ada interaksi dengan database nanti. SAM control panelnya dijalankan. Oke, di start. Lalu setelah ini ke browser ya. Buka browsernya. Jalankan localhost 8000 di sini. Tambahkan kas keluar. Kita lihat hasilnya bisa atau tidak. Nah, di sini ada debug ya. Ada debug, kita login dulu coba. Ya, kita login dulu. Login. Ya, kita coba nanti ganti URL-nya. Nah, di sini kas keluar. Nah, di sini kas keluar titik kas keluar not found. Ya, ada masalah ketika memanggil view-nya ya. Ketika memanggil view-nya not found. Kita cek di Visual Studio Code. Nah, di sini kas keluar titik kas keluar not found. Dan di save all dulu. Refresh kembali. Masih ada masalah ya. Are you sure not titik blade? Nah, kita cek apakah benar dia titik blade. Nah, nih kas keluar titik blade. Nah, benar ya. Tidak ada masalah. Nah, di sini pemanggilan foldernya ya, di sini kan kas keluar, memanggil folder kas keluar dengan nama file kas keluar. Nah, sedangkan kita membuatnya tadi ya, kas keluar itu ada view-nya di akun. Ya, di akun. Berarti kita harus buat folder baru, bukan dengan di akun ya. Karena di sini ada kesalahan sedikit di modulnya. Buat folder baru dengan nama kas keluar. Benar. Kemudian buat file, klik kanan pada folder akun. Nah, salah, di sininya bukan akun, tapi kas keluar gitu ya. Nah, ini kita rubah. Tambahkan folder kas keluar ya di view. New folder kas keluar. Oke, file kas keluar yang tadi kita pindahkan ya, kita pindahkan ke foldernya yang aslinya ya. Ini kan dia adanya di akun. Nah, kita pindahkan kas keluar blade-nya ke
folder kas keluar. Nah, saya tarik aja ya, kas keluar titik blade. Bentar, tadi foldernya ini di bawah. Kas keluar titik blade, masukkan ke sini. Move. Ya, nah dia sudah pindah. Ada di folder kas keluar. Nah, kemudian browsernya refresh kembali. Nah, di sini sudah tampil ya. Sudah tampil halaman untuk melihat data kas keluar nantinya. Ya. Sesuai dengan tampilan yang ada di modul. Nah, datanya belum ada. Ya, data kas keluar belum ada karena belum kita tambah. Nah, setelah ini kita membuat tampilan untuk input kas keluar. Kali ini kita akan buat tampilan input kas keluar. Kita buat file input blade di folder kas keluarnya. Nah, di sini kita buat input titik blade. Kemudian kalian sesuaikan codingnya dengan ini, ya. Nah, di sini di input titik blade. Nah, setelah itu masih ada lanjutannya, ya. Sini, kemudian sampai dengan terus end section, ya. Lalu pindahkan juga tadi ke sini. Nah, sampai dengan end section, perhatikan ada yang pindah baris atau tidak. Oke. Nah, di sini ada yang pindah baris nih, hati-hati. Ya, disesuaikan dulu. Kemudian cek lagi. Nah, ini ada yang pindah baris lagi, gitu ya. Kemudian, nah sudah. Setelah itu di function create, ya di function create-nya kalian tambahkan lagi codingnya untuk membuat tambahnya ya. Nanti tombol tambahnya ada untuk menambahkan kas keluar. Ini create ya di function create di kas keluar controller. Nah, di sini tambahkan. Ya, kita lihat ini naikkan dulu. Ini juga jangan sampai ada yang pindah. Sudah, lalu di save all. Di save all dulu. Kemudian perhatikan untuk melihat hasilnya klik tambah pada kas keluar. Oke, kita lihat. Biasakan refresh. Biasakan refresh kemudian. Nah, tombol tambahnya ini belum ada ya. Nah, kita lihat nih di kas keluarnya. Ya, di kas keluar blade. Tombol tambah nih inline blocknya kurang. Save. Refresh. Nah, klik tambah. Nah, ada ya. Nomor transaksinya otomatis. Tanggalnya bisa kalian pilih. Ya, nanti memonya apa. Akunnya. Nah, akunnya ditarik dari file akun ya, yang sebelumnya sudah dibuat. Yang kalian buat. Nah, ini tinggal pilih. Jumlah pengeluarannya berapa, total pengeluarannya berapa. Nanti klik simpan ya. Karena simpannya belum ada ya, store-nya belum ada. Tampilannya sama ya. Next, kita bikin store-nya di function store. Kita bikin. Nah, di sini function store. Di sini. Cek dulu ada pindah baris atau tidak. Ya, tidak ada. Oke. Setelah itu kita
input nanti ya. Kita input. Nah, lihatnya di mana? Nah, saya ambil contoh di sini aja nih. Nah, di sini kan ada contoh input datanya nih. Nah, ini ya. Pembayaran listrik dan telepon jumlahnya berapa? Oke, kita tes. Tanggal transaksinya sekarang. Ya, demonya pembayaran listrik. Saya sebagai contoh saja ya. Kalau kalian mau ikuti siklus akuntansi yang sebenarnya silakan. Misalkan kas kecil. Jumlah pengeluarannya misalkan 500.000. Ya, total pengeluarannya 500. Udah klik simpan. Nah, di sini tidak tampil ya. Tidak tampil ke halaman indeks. Ya, kita cek redirects-nya. Ya. Ketika sudah disimpan, dia ditarik ke save. Nah, kita cek dulu codingnya. Sini, store. Oke, sudah semua. Oke. Nah, di sini sudah tampil kas keluarnya, redirect kas keluar rootnya. Oke, save all dulu. Nah, ya. Tampil ya tadi ya, karena ada spasi kelebihan. Ya, di sini data kas keluarnya masuk. Ya, setelah ini kita masuk ke detail ya. Ke detail tadi kan kas keluarnya sudah sampai dengan store ya, sampai dengan penyimpanan. Sekarang kita buat detailnya. Transaksi kas keluar ya. Klik kanan di kas keluar, pilih detail titik blade. Kas keluar, baru pilih new file, baru detail titik blade. Setelah itu, ya masukkan ininya. Ya di sini. Cek dulu sebelum dilanjutkan, ada yang pindah baris, ada ternyata di sini. Naikkan. Ini juga ada for each-nya sudah, ini juga nama akunnya naikkan. Nah, baru lanjutkan lagi sampai dengan end section. Ya. Save all. Lalu setelah itu, nah di show, ya di show, masukkan query ini ya, ini query dari SQL-nya di show, kas keluar controller, function show. Mana kita cari function show? Ah ini saya naikkan aja biar tidak terjadi rancu nanti di SQL-nya. Oke, kas keluar detail, yang ada spasi. Ini ada pindah baris, naikkan. Oke. Untuk melihat hasil luaran, ya, buat hasil luaran. Nah, kita save dulu yang tadi, file, save all, lalu di refresh. Ya, kita klik detail. Nah, ada unexpected nih di line 12, detail titik blade. Oh, masih pindah baris.
detail titik blade, line 12 ya, ada pindah baris. Nah, makanya saya bilang kalau ada pindah baris tolong dirapikan. Ini imbasnya, ya, seperti ini. Refresh. Nah, tadi ya, yang tadi, detail yang tadi kita masukkan, ada tampil. Ya, ini kalau klik kembali, balik ke depan, klik detail, ya, nah menampilkan secara detail transaksi yang tersimpan seperti apa. Ya, setelah ini menghapus kas keluar, ya ada di destroy, kita masukkan yang ini, ya di destroy, di kas keluar controller, destroy paling bawah, kita masukkan, cek dulu ada yang pindah baris atau tidak, nggak ada ya, destroy, kemudian rootnya jangan lupa ditambahkan, ya kita tambahkan di web.php untuk destroy. Yang selalu berpasangan pasti destroy, ya. Destroy pasti akan menambahkan rootnya. Jadi itu buat pegangan kalian ya. Ketika membuat destroy, jangan lupa untuk membuat rootnya. Save all. Nah kalau sudah, kita refresh halamannya yang tadi. Oke. Masih loading. Refresh, oke selesai. Klik kembali. Nah klik hapus. Nah ini keluar ya. Oke, keluar notifnya. Baik, setelah ini kita lanjutkan setelah kas keluar untuk form buku besar.